Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Lake Education Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau membahas bahasa Indonesia tema 4 subtema 3 kelas 6 SD. Nah, di kelas 6 SD ini kita nanti ujiannya itu tema 4 dan tema 5 ya di PAS bulan Desember. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teks eksplanasi ilmiah. Nah, waktu itu kita udah belajar eksplanasi ya. Sekarang ditambahin kata-katanya jadi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan tentang suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi teks eksplanasi itu sebenarnya ada banyak. Nah, teks eksplanasi itu artinya menerangkan sesuatu. Tapi karena ini teks eksplanasi ilmiah, berarti sesuatu itu bersifat ilmu pengetahuan alam. Kalau bahasa Inggrisnya itu science kayak gitu. Nah, terus berfungsi untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu dengan prinsip sebab akibat. Nah, contohnya kayak gimana, Kak? Mungkin kalau kalian dikasih contoh jadi lebih paham. Misalkan teks eksplanasi ilmiah tentang terciptanya pelangi kayak gitu. Nah, pelangi itu kan bersifat ilmu pengetahuan alam ya, karena itu fenomena alam. Jadi proses terjadinya pelangi dengan prinsip sebab akibat itu disebut teks eksplanasi ilmiah. Terus teks eksplanasi itu terdiri dari 3 hal, yaitu pertama ada pernyataan umum itu di awal ya, atau biasanya disebut pembukaan, kemudian ada deretan penjelas di tengah-tengahnya yaitu isi, kemudian terakhir ada kesimpulan atau penutup. Terus habis itu, nah ini sekarang kita masuk ke kata baku. Kosa kata baku itu wajib digunakan dalam tulisan dan atau pembicaraan yang formal. Jadi kalau misalkan kita kalian ada cita-citanya buat nulis buku, bukunya ini buku pelajaran, maka tulisannya itu wajib menggunakan kata baku. Atau misalkan kalian sedang berbicara dengan guru atau kepala sekolah atau orang tua kalian, maka pembicaraannya itu disebut perbicaraan formal. Formal itu artinya kita sedang berbicara dengan orang yang penting atau orang yang lebih tua dari kita, maka itu disebut formal. Nah, kata-kata yang kita pakai itu adalah kata baku kayak gitu. Terus juga Kak Sigit mau ngingetin, kadang itu ada beberapa orang atau siswa yang kalau ngechat WhatsApp gitu, misalkan ke gurunya itu nggak sopan. Nah itu kalian mesti belajar bahwa kalau kita ngechat ke guru itu harus pakai bahasa yang formal, harus pakai kata baku, nggak boleh pakai kata-kata sehari-harian kita, itu nggak boleh karena itu nggak sopan. Banyak beberapa guru tuh yang sensitif kalau misalkan kita menggunakan non formal kayak gitu. Terus ada juga kata-kata non baku. Nah, non baku itu artinya boleh digunakan dalam pembicaraan non formal. Nah, pembicaraan non formal itu terjadi di mana? Terjadi kalau misalkan kita ngobrol bareng temen, bareng saudara, ya saudara yang umurnya itu setara atau lebih muda dari kita. Nah, itu disebut non formal. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.